Episode 110. Suamiku seorang CEO. William berjalan masuk ke dalam ruangan dan menaruh lembaran file di atas meja kerja Harlan. Lalu menoleh pada Della yang duduk mematung dengan tatapan kosong. "Tuan." Harlan mengangkat wajahnya dan menautkan kedua alisnya. "Ada apa? Apa yang sudah terjadi pada Nona Della? Kenapa ia hanya diam dan melamun, tidak bergerak sedikit pun dari duduknya?" Harlan menoleh ke arah Della dan melihat ketegangan di wajahnya. "Mungkin dia syok, tadi aku sudah turunkan jabatan sebagai office girl." "What?" William terkejut dan tertawa kecil, sepertinya ia senang dengan keputusan Harlan yang tak main-main. Kasihan juga melihat wajah melasnya. "Kau kasih dia minum? Aku takut dia kesurupan di sini," ujar Harlan, seraya membuka file yang William berikan. William berjalan mengambil air dalam dispenser dan mendekati Della yang masih melamun. "Hei, minum dulu." Menyodorkan gelas berisi air putih di depan Della, namun ia tidak bergeming. William menggoyang-goyangkan pundaknya. Seketika Della terkejut, sontak ia menepis gelas di depannya, dan gelas yang berisi air jatuh ke bajunya. Della terkejut dan menutup dadanya dengan kedua tangan. "Apa yang sudah kau lakukan, Will? Jangan melihat ke arah ini, aku malu." "Di mana pakaianku?" pekik Della yang terlihat shock. William membulatkan matanya. "Apa maksudmu? Apa yang sudah aku lihat darimu, sungguh wanita aneh," sungut William. Della yang baru tersadar dari lamunannya menatap dirinya sendiri, dan melihat pakaiannya masih lengkap. Namun hanya basah bekas tersiram air tadi. Ia menatap ke arah Harlan yang masih terduduk di kursi presidirnya dengan tenang, seraya berkutat di depan laptop. "Apakah tadi aku bermimpi? Atau hanya halusinasi dan bayanganku saja? Syukurlah aku tidak melakukan hal bodoh." Della menarik nafas dalam-dalam dan dihembuskan kasar. Terlihat wajahnya malu dan tertekuk karena ia sadar telah berhalusinasi yang hampir merugikan dirinya sendiri. "Tadi halusinasi apa itu?" "Aku membuka baju dan lukak Harlan." "Ya Tuhan, mau taruh di mana muka ini? Untung bukan kenyataan, hanya pikiran kotor dan otak mesumku saja yang terlintas." Della mengusap wajahnya berkali-kali. "Kalau sudah selesai pulanglah, ini sudah sore," perintah Harlan tanpa menoleh padanya. "Apa perlu saya antar sampai depan pintu, Nona?" William menawarkan diri. "Cih, mau antar cuma sampai depan pintu," gerutu Della dalam hati. Ia beranjak dari duduknya dan melangkah keluar pintu tanpa berpamitan pada Harlan. Harlan menatap kepergian Della sampai hilang dari pandangan. "Maafkan aku, Del, aku harus tegas padamu. Yang kau kenal dulu adalah Harlan, seorang pria sederhana dan kampungan. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu di masa lalu, tapi sekarang semuanya telah berbeda. Aku sudah menikah dan memiliki istri yang menggemaskan. Aku tidak ingin ada salah paham, maaf kalau aku mengorbankan dirimu." Bergumam dalam hati dan mendesah kasar. "Wi, gantikan posisi Diana seperti awal." Dia pegang akuntan lagi. "Baik Tuan." "Tuan, apa Nona Ines akan bekerja kembali?" tanya William sedikit gugup. Harlan menatap datar pada William. "Apa yang akan kau lakukan bila Ines bekerja kembali di perusahaan ini?" William berpikir sejenak. "Apa kau akan mengajaknya berkencan?" tembak Harlan, seraya menyandarkan punggungnya ke belakang. "Apa?" William terbelalak dan gelengkan kepala. "Tidak untuk berkencan Tuan, tapi saya akan meminta maaf." "Kau yakin tidak mau berkencan dengan Ines, wanita yang cerdas dan pekerja keras?" "Maaf Tuan, tapi Nona Ines bukan kriteria saya." Harlan tersenyum seraya gelengkan kepala. "Will, sudah kau siapkan pernikahanku dengan Lupi? Sudah lama aku menunggu momen bahagia itu, menjadikan Lupi istri sahku." "Tentu saja Tuan, minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Saya sudah menyuruh orang kepercayaan kita untuk mengurus surat-surat ke Kua." "Bagus Willy, aku akan bicarakan berita bahagia ini pada istriku." Tepat pukul 5 sore Della masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi sedih. Ia berlari ke arah Mak Isah yang sedang menonton TV.
Bibi. Della menangis di pangkuan wanita paruh baya itu. Ada apa Del? Mak Isah mengkerutkan keningnya, kenapa kau tiba-tiba pulang sambil menangis? Kak Harlan sungguh tega kepadaku Bi. Dia menjatuhkan posisiku sebagai office girl, aku tidak terima Bi. Harga diriku dijatuhkan begitu rendah. Hicks. Kau harus tenang dulu Del, nanti kita bicarakan dengan Harlan, kita tunggu dia pulang. Ini semua ulah Lupita Bi, dia yang sudah mencuci otak Kak Harlan untuk menjatuhkan harga diri dan posisiku. Bibi harus bersikap tegas pada wanita sialan itu. Lupita yang sedang berada di dapur mendengar percakapan dua wanita itu, Lupi sangat lega suaminya sudah menuruti perintahnya, jadi tidak ada yang perlu ia takutkan lagi menghadapi Della. Hei Lupi. Panggil Mak Isah, saat Lupi berjalan ke arah anak tangga. Lupi menoleh dan berjalan mendekat. Cek. Wanita licik ini mulai mengadu dan bersandiwara kalau dia paling tersakiti. Oke, Della, aku ikuti permainanmu. Batinnya lirih. Ada apa Bu? Apa benar kalau sudah mencuci otak Harlan untuk menjatuhkan posisi Della di perusahaannya? Lupita tersenyum, kalau ibu ingin jelasnya, jangan tanya pada saya. Tapi tanya pada suami saya, dia lebih tahu kualitas kerja keponakan ibu seperti apa. Ibu kan tidak tahu kondisi di perusahaan, dan yang lebih tahu itu Harlan. Mak Isah mendengus kesel. Kau juga Della, kapan dewasanya sih? Kalau ada masalah selalu mengadu pada bibimu. Mana bibi tahu keadaan di kantor? Diam kau, BR3 engsek. Awas saja akan aku balas kau. Cek. Seharusnya ibu tahu kelakuan keponakannya, lihat saja kalau bicara kasar pakai ancaman. Kayak preman pasar saja. Sindir Lupita dan melangkah pergi meninggalkan mereka berdua. Ceklek. Sayang. Suara pintu terbuka, Lupi tersenyum terbit saat suaminya masuk ke dalam kamar, ia berjalan mendekat ke arah suaminya. Harlan menarik istrinya ke dalam pelukan dan mengsatu keningnya. Sayang, Mas membawa kabar gembira untukmu. Kabar apa itu Mas? Aku pun ingin memberi kabar yang akan membuat suamiku senang. Oh ya. Apa itu sayang? Coba Mas dulu yang bicara. Harlan mencubit hidung mancung istrinya. Minggu depan kita akan menikah resmi. Benarkah? Wajah Lupita berbinar cerah. William sudah menyiapkannya di hotel berbintang 5. Lupita terdiam dan menatap mata teduh suaminya. Mas, bukan aku menolak menikah di sebuah hotel mewah. Tapi bila Mas setuju, aku hanya ingin menikah di Goa. Untuk pestanya bisa menyusul nanti. Karena aku tidak ingin semua orang di perusahaan Mas tahu, kalau aku menikah dengan seorang presdir, pasti mereka berpikir yang tidak-tidak. Biarkan aku menjadi istri Mas tanpa mereka ketahui agar posisi Mas aman. Buat apa kau peduli omongan orang, yang menjalankan kita? Tidak usah pedulikan mereka. Ya Mas, aku mengerti, tapi untuk saat ini aku mohon jangan publikasikan pernikahan kita. Aku tetap istri Mas yang sah di mata hukum dan agama. Kau serius sayang? Lupita mengangguk. Harlan mentigaluk erat tebu istrinya, kau memang wanita istimewa, tidak materialistis dan penuh kesederhanaan, aku sangat mencintaimu. Dalam hati Harlan setuju, apa yang dikatakan Lupi ada benarnya. Kalau paman sialan itu tahu aku menikah mewah dengan Lupi, dia pasti akan mengganggu. Untuk sementara aku ikuti saran istriku, bila keadaan sudah aman, aku janji akan buat pesta meriah. Sekarang katakan, kejutan apa yang ingin kau berikan? Ines setuju untuk bekerja sama lagi di perusahaan Vandeles. Aku membujuknya terus. Ucap Lupi seraya membuka satu persatu kancing kemeja suaminya. Benarkah? Sudah kuduga ia pasti akan kembali. Thanks honey. Mengsatu satu bir istrinya. Mulai besok Ines akan datang ke perusahaan. Kalau begitu suruh Ines menemui Mas, di ruangan kerjaku. Baik Mas. Kalau begitu kapan aku mulai masuk kerja? Kau ingin kerja kembali? Iya Mas. Aku bosan di rumah terus. Tidak bisa. Sekarang kau tambah cantik,
Mas nggak mau mata laki-laki di luar sana menatap liar padamu. Pakaian Harlan sudah terlepas, hanya tinggal boxer di bagian satu plus. Tiba-tiba Harlan mengangkat tebu istrinya. Ah, Luffy terkejut, Mas mau ngapain? Mas mau M4D, temenin Mas M4D. Terlihat seringai licik di B1 bir tipis suaminya. Aku sudah mandi Mas. Tidak ada penolakan untuk suamimu, kalau menolak akan Mas beri hukuman yang lebih berat. Luffy hanya bisa pasrah saat suaminya membawa masuk ke dalam tanggal 4 Maret mandi. Episode 111. Selesai beraktivitas di dalam kamar mandi mereka berdua membalut baju kimono. Lupita mengeringkan rambut basahnya dengan hairdryer. Harlan menyugar surai coklatnya ke belakang dengan 5 jarinya. Terlihat maco. Dengan garis tegas wajah tampannya. Harlan berjalan mendekat dan mengsatu pipi istrinya yang terduduk di depan meja rias. Mengambil hairdryer dan membantu mengeringkan surai hitam mengkilap. Rambutmu sangat indah, tebal, hitam, dan bercahaya. Seperti model iklan sampo. Puji Harlan, membuat Luffy tersipu malu-malu. Sejak kecil ibu merawat rambutku dengan lidah buaya yang sengaja ibu tanam, kadang juga dengan minyak kemiri. Pantas rambutmu sangat bagus. Mengsatu pucuk kepala istrinya, kau pintar merawat diri, Mas suka semua apa yang ada pada dirimu, alami dan tidak ada perubahan. Kebanyakan kaum wanita ingin terlihat lebih cantik dan awet muda dengan merubah bentuk yang sudah Tuhan berikan, kalau aku ingin terlihat cantik alami hanya untuk suamiku dengan perawatan mandiri. Kalau orang sudah merubah penampilan dengan operasi plastik, berarti dia tidak percaya diri. Mas bangga padamu karena sudah cantik dari sananya, apalagi sekarang kau pintar bersolek, Mas tambah sayang. Ingin rasanya Mas makan sehari 3 kali. Menciumi punggung putih mulus istrinya. Sudah Mas geli. Kekeh Lupita manja. Jeder. Pintu kamar terbuka lebar, berdiri sosok wanita tinggi semampai berkulit hitam manis dan menatap misterius ke arah Harlan dan Lupita. Kak, dipanggil Bibi, untuk makan malam. Lupita beranjak dari duduknya dan berjalan mendekat, apakah kau tidak punya sopan santun? Untuk masuk ke dalam kamar orang. Aku hanya disuruh Bibi untuk menyuruh Kak Harlan makan malam. Bibi sejak tadi menunggu kakak, tapi tidak turun-turun. Kalau kami tidak turun berarti sedang ada di dalam kamar, kau itu hanya mengganggu saja. Lagian siapa suruh lama di dalam kamar? Siapa juga mau mengganggu kalian? Kau saja pencemburu. Sungut Della mencabik. Cek. Ini anak mulutnya ya. Della, pergi kau. Jangan buat masalah di sini, kami pasti akan turun. Gertak Harlan. Tapi Kak, aku hanya... Kau masih tidak mengerti juga Della. Apa telingamu sudah tuli? Handik Luffy kesal. Awas kau Luffy. Aku bersumpah akan menghancurkan hidupmu. Janji Della dalam hati dengan kedua tangan mengepal. Menatap kesal 2 orang di depannya dan melangkah pergi. Harlan mendesah panjang, kenapa sikap wanita itu semakin menjengkelkan. Itu karena ibu terlalu membela dia dan Mas juga tidak tegas terhadap Della. Sayang, aku tidak tegas dalam hal apa. Kau lihat sendiri bukan? Aku bahkan pecat Della dengan alasan pindah posisi kerja sebagai office girl. Oh, jadi benar kata Della. Tiba-tiba Mak Isah sudah berdiri di depan mereka. Istrimu itu pengaruh buruk untuk perusahaanmu. Mak dengar sendiri percakapan kalian berdua. Kalau Della dipecat atas perintah dia. Menunjuk wajah Luffy. Mak apa-apaan sih? Della ku keluarkan dari kantor adalah mutlak keputusanku. Jadi jangan pernah salahkan istriku. Kenapa kamu jadi berubah begitu, Len? Sekarang kau sudah tidak pernah menghormati orang tua. Wajah keriput itu meneteskan air mata. Harlan terdiam, terdengar suara nafasnya yang kasar, bukan seperti itu maksudku, Mak. Kau selalu saja membela istrimu. Mana Harlan yang emak kenal dulu? Dulu kau tidak pernah membangkang Len. Dan selalu mendengar nasihat Mak. Tapi setelah kau menikahi wanita ini,
Melirik sinis ke arah Luffy, kau banyak berubah. Kalau tahu akan seperti ini, lebih baik Mark pergi saja dari rumah ini, dan kau tidak usah mencari Mark lagi. Pekik Mark Isah menangis histeris dan memundurkan langkahnya ke belakang. Mark, jangan mundur, nanti jatuh. Harlan berjalan mendekat. Jangan mendekat. Kau bela saja terus wanita itu. Dan kau Luffy. Menunjuk ke wajah Luffy, kau telah merebut Harlan dariku. Aku yang membesarkan dan selalu ada untuknya, sebelum kau hadir dalam hidup Harlan. Teganya kau terus menghasut anakku. Harlan merasa bersalah, sungguh ia tidak ingin menyakiti ibu asuhnya yang sudah membesarkan selama 18 tahun. Luffy pun tak menyangka masalahnya akan serumit ini, ia pun merasa bersalah dan tak berdaya dengan sikap Mark Isah. Itu tidak benar Bu, aku minta maaf bila bersalah, tidak ada niat sedikitpun untuk menghasut Mas Harlan. Apa yang Mas Harlan putuskan untuk Della, itu sudah ia pertimbangkan sebelumnya. Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Kau hanya terlihat lugu dari luarnya saja, namun hatimu busuk. Wajah cantikmu tak secantik hatimu. Sekarang kau putuskan Harlan. Wanita itu atau Mark? Mark yang selalu ada untukmu dalam suka maupun duka. Wanita itu hadir saat kau sudah menjadi seorang Gurji Vandeles, CEO perusahaan real estate dan properti bahkan pemilik perusahaan permata dan berlian. Lupita tercengang, ia menggeleng kuat. Dadanya terasa sesak, ia sudah tidak bisa menahan tangisannya lagi. Luffy telah dituduh mengincar harta suaminya, dan ingin memisahkan hubungan antara ibu dan anak hingga terjadi kesalahpahaman. Butiran bening lolos begitu saja dari sudut matanya. Kumohon jangan pernah buat pilihan yang sulit, aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Aku sangat mencintai kalian berdua. Mark adalah ibu yang sudah mengasuhku dan Lupita istri yang akan melahirkan anak-anakku. Hidup adalah pilihan Len. Bila kau memilih wanita itu, Mark akan pergi untuk selamanya dan sampai mati pun tidak akan pernah mau melihatmu. Teriak Mark Isah terus memundurkan angkahnya. Markku mohon. Ucap Harlan putus asa, dia dihadapkan pada pilihan membingungkan. Lupita melihat ekspresi wajah Harlan yang tertekan dan kalut. Ada kesedihan di manik coklatnya, perasaan bersalah, sedih dan bingung bercampur menjadi satu. Aku yang akan mundur dari hidupmu, Mas. Apa-apa? Harlan terkejut dan menoleh ke arah Lupita yang masih berdiri. Tidak sayang, aku tidak ingin berpisah. Itu berarti kau memilih wanita itu Len. Mark, mengertilah. Jangan buat aku tambah stres dan bingung. Netra coklat itu berembun, rahangnya mengeras menahan emosi yang tersembunyi. Maafkan aku Mas. Mungkin ini yang terbaik untukmu, aku tidak ingin dituduh sebagai wanita materialistis yang mengenalmu sebagai Georgi Vandeles. Padahal itu tidak benar, justru aku baru mengetahuimu seorang CEO setelah menjadi istrimu. Tetesan air mata terus mengalir deras, Luffy mengusap kasar kristal bening itu. Melangkah masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu. Maafkan Mark, Len. Tapi keputusan Mark sudah bulat. Tolong hargai keputusan Mark. Mark Isah memutar tebuhnya dan berjalan pelan menuruni anak tangga. RGGH. Harlan mengacak rambutnya karena frustasi. Kenapa semua jadi kacau? Harlan melangkah masuk ke dalam kamar, setelah membuka handle pintu yang tak terkunci. Melihat Lupita tertidur di atas ran, yang dengan membelakangi dirinya, tebuhnya masih terguncang hebat karena tangisan. Harlan naik ke atas kasur dan mentigaluk istrinya dari belakang. Sayang maafkan Mas ya, jangan pernah bilang ingin pergi dariku. Mengsatu punggung istrinya. Hiks. Hiks. Aku menyerah Mas, aku tidak ingin tinggal di sini lagi, aku ingin pulang kembali ke rumahku. Kau jangan berkata begitu sayang, ini juga rumahmu. Kau lihat sendiri bukan? Bagaimana ibu membenciku, kau harus memilih antara aku atau ibu asuhmu. Tidak mungkin aku memilih kalian berdua, kalian adalah bagian dalam hidupku. Mark sudah tua, ia hanya emosi sesaat. Maaf Mas, tapi aku tidak bisa hidup bersama dengan ibu dan Della.
Harlan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan kasar, jadi maumu apa sekarang? Mas akan menurutimu, asal kau tidak meminta berpisah. Lupi membalikkan tebuhnya, netra mereka saling bertemu, aku ingin kita mandiri, kita keluar dari rumah ini, tanpa ibu dan Della. Biarkan ibu dan Della tinggal di rumah ini, tanpa mengganggu rumah tangga kita. Aku ingin tenang seperti saat tinggal di rumahku. Tangan kekar itu mengusap lembut air mata istrinya, baiklah bila itu keputusanmu, kita akan pindah setelah menikah resmi di kantor Kua. Wajah Lupita berbinar cerah, terima kasih mas. Akhirnya kita akan pindah ke rumahku. Tidak di rumahmu sayang. Kau pikir masmu ini tidak mampu memberikanmu rumah. Kita akan tinggal di villa. Desain yang pernah kau buat, akan aku maharkan sebagai mas kawin untuk pernikahan kita. Lupita membekap mulutnya tak percaya, cairan bening kebahagiaan menetes kembali. Benarkah mas? Apakah itu tidak berlebihan? Aku tidak ingin dituduh wanita materialistis. Sayang, mas yang lebih tahu siapa dirimu, jangan pernah pedulikan omongan siapapun termasuk Maya. Mencubit hidung mancung istrinya. Lupita tersenyum. Sebuah C1 uman hangat Harlan sematkan di B1 bir istrinya.